Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC dari siaga bencana hidrometeorologi. Modifikasi cuaca melibatkan pesawat Brighton Norman BN2 TPK WMN yang melakukan penerbangan dengan membawa 800 kg NaCl untuk penyemaian awan di area Selat Sunda. Misi ini bertujuan untuk mengurangi intensitas hujan dan mencegah banjir di wilayah Jabodetabek. Informasi lebih lengkap dari modifikasi cuaca di Jakarta kami tanyakan langsung kepada Bapak Muhammad Yohan selaku Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD Jakarta. Selamat petang Pak Yohan, hingga saat ini sudah berapa hari modifikasi cuaca dilakukan khususnya untuk wilayah Jakarta Pak Yohan? Sebetulnya BPBD Provinsi DKI Jakarta itu sudah melaksanakan tahap yang kedua ya, yang sekarang. Karena tahap pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Desember 2025. Dan hasilnya cukup signifikan, itu bisa mengurangi 42% curah hujan ya. Sementara untuk sekarang ini sudah, untuk tahap kedua ini sudah berjalan hari ketiga ya. Dan alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan target, ini kita bisa melaksanakan 3 kali penerbangan ya untuk penyemaian garam NaCl. Total berarti ada berapa kali operasi modifikasi cuaca Pak Yohan? Total yang direncanakan? Ada 2 tahap ya. Tahap kedua ini ada 4 hari yang akan kami laksanakan gitu. Dan untuk pelaksanaan penerbangannya ini kami menunggu hitung-hitungan dari BMKG ya, ada flight scientist-nya, dan hasil keputusan tadi pagi, hari ini ditargetkan 3 penerbangan penyemaian garam. Dan alhamdulillah ini penerbangan terakhir masih berlangsung nih, jadi 3 kali penerbangan. Karena prediksi dari BMKG hari ini akan ada penumpukan awan masuk ke Jakarta itu dari arah Selat Sunda ya. Jadi kita gugurkan awannya sedini mungkin sehingga penumpukan awan hujan tidak terjadi di wilayah hulu, dalam hal ini di Pak Yohan, tapi kalau secara bahasa orang awamnya gitu ya Pak Yohan, agar mudah dimengerti oleh pemirsa juga, sebenarnya kalau modifikasi cuaca ini kita itu meminimalisir atau mengurangi curah hujan atau meniadakan hujan, dan nanti apa dampaknya untuk siklus hujan ataupun siklus cuaca? Ya, prinsipnya kami ini mempercepat turunnya hujan ya, karena yang dikhawatirkan itu adalah intensitas hujan yang tinggi akibat adanya penumpukan awan-awan hujan di titik tertentu ya. Jadi hujan itu akan turun, awan itu akan berubah menjadi hujan ketika tekanan udara itu semakin rendah ya, dari arah laut ke arah hulu yang ada di pegunungan, di bukit-bukit ya. Khususnya kalau di Jakarta itu arahnya kan ke wilayah Kabupaten Bogor dan Cianjur ya, puncak ya. Nah, itu kalau konsentrasi awannya terlalu banyak, akhirnya akan mengakibatkan hujan itu terlalu intensitasnya terlalu tinggi. Ya. Dan dikhawatirkan akan ada banjir seperti itu ya. Sebenarnya itu inti dari modifikasi cuaca ya Pak Yohan ya. Tapi kan saat ini di kawasan Jakarta Pusat saat ini tepatnya di Palmerah juga sedang hujan dengan curah yang cukup tinggi. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya baik itu BPBD dan juga BMKG untuk siklus modifikasi cuaca? Betul, memang ini sudah diperhitungkan ya. Nah, ini kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk meratakan hujan. Mungkin itu bahasa yang lebih tepat ya, meratakan hujan. Dan kita mencegah hujan itu awan-awannya terlalu terkonsentrasi ke arah selatan Jakarta ya, ke arah pegunungan. Jadi penerbangannya ini dari tadi pagi ini kita konsentrasikan di wilayah Selat Sunda ya, di bagian utara kota Cilegon gitu. Dan disampaikan bahwa alhamdulillah ini berhasil 3 kali penerbangan sesuai target yang memang ditetapkan oleh flight scientist BMKG yang juga ada di posko ya di Bandar Udara Budiarto Curug Tangerang.
Ini nantinya kalau modifikasi cuaca ini untuk beberapa hari ke depan artinya kan masih akan dilakukan. Lalu bagaimana dengan pemantauan cuaca? Apa yang akan terjadi dengan modifikasi ataupun rencana modifikasi cuaca ini? Jadi idealnya memang tidak setiap hari dilaksanakan modifikasi cuaca ya. Ini hanya pada situasi-situasi tertentu yang memang dikhawatirkan akan menimbulkan banyak sekali genangan ya di titik-titik yang sudah diprediksikan. Jadi bukan berarti tiap hari ya, itu nggak juga, tapi ada hitung-hitungannya dari BMKG dan atas arahan Pak PJ Gubernur ini agar dilaksanakan saran daripada BMKG ya, di mana bulan Desember ini hingga Januari bahkan hingga Februari memang curah hujan masih diprediksi cukup tinggi ya. Namun demikian tadi sudah diungkapkan bahwa di Jakarta Pusat turun hujan ya memang. Ya. Ini kita upayakan supaya hujannya bisa merata ya. Jadi nggak bisa kita katakan kita menyetop hujannya, bukan, kita merata hujan gitu. Tapi akan berdampak tidak sih Pak Yohan dengan modifikasi cuaca ini? Artinya gini ya, kalau bahasa orang awamnya kan memang di bulan Desember itu musim hujan. Ketika adanya modifikasi cuaca, apakah nantinya akan berdampak terhadap iklim ataupun cuaca khususnya di Jakarta dan daerah penyangga? Saya pikir kalau dari penjelasan BMKG tidak ya, karena ini kan nggak kita laksanakan tiap hari, ini memang dijadwal gitu. Tadi saya sampaikan di tahap pertama itu tanggal 7 sampai 9, kemudian ada jeda beberapa hari, baru dimulai lagi tanggal 13 sampai 16. Jadi saya kira seperti itu, nggak setiap hari juga gitu dilaksanakannya. Baik. Jadi efek jangka panjangnya juga nggak akan signifikan ya, tapi lebih kepada situasi kedaruratan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yohan, Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD Jakarta, sudah memberikan informasinya di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore.